Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Silahkan kalian menyimak, memperhatikan setiap penjelasan yang Bapak berikan, karena di setiap akhir pembelajaran ada tugas yang akan Bapak berikan bagi kalian semuanya. Oke, kita mulai ke materi sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Itulah yang disebut dengan sumber energi. Manusia dapat mengeluarkan bunyi dengan mulutnya karena getaran pita suara. Suara manusia itu berbeda-beda. Kenapa bisa demikian? Karena dipengaruhi oleh pita suara, bentuk mulut, dan jumlah gigi. Itulah yang membuat suara manusia itu berbeda-beda. Beberapa hal yang mempengaruhi sifat sumber bunyi. Pertama, bunyi tinggi dan rendah. Tinggi dan rendahnya bunyi dipengaruhi oleh jumlah getaran tiap detiknya atau disebut dengan frekuensi. Yang kedua, bunyi kuat dan lemah. Kuat dan lemahnya bunyi bergantung dari seberapa kuat sebuah benda dipetik atau dipukul. Kuat dan lemahnya bunyi ditentukan oleh besar kecilnya simpang getarnya atau amplitudonya. Berikutnya, frekuensi getaran atau jumlah getaran tiap detiknya membedakan bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensi getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Nah, bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Kemudian bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia. Berikutnya, bunyi ultrasonik. Bunyi yang frekuensi getarannya lebih dari 20 ribu getaran per detik. Ini juga tidak bisa didengar oleh manusia. Berikutnya adalah medium rambatan bunyi. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Bunyi hanya bisa merambat, medium bunyi hanya bisa merambat pada benda cair, benda padat, dan benda gas. Pertama, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya apa? Ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar di luar air. Kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, tempelkan telingamu ke dinding. Kemudian mintalah temanmu untuk memukul bagian dinding yang lain. Maka bunyi pukulannya akan terdengar. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Contohnya apa? Kita dapat mendengar suara orang berbicara dan burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Nah, demikianlah materi tentang sumber bunyi yang dapat Bapak sampaikan.
kiranya apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak. Anak-anak sekarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Setiap tugas yang Bapak berikan, jawabannya ada di penjelasan materi yang telah Bapak jelaskan. Silakan kalian cari di materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Selamat mengerjakan, sampai bertemu lagi di hari yang akan datang.